Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan, Kau yang terus ada Tuhan dalam kami. Dan sore ini Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi Tuhan kami mau masuk hadirat-Mu Yesus. Memuji Engkau karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang terus menyertai kami, Engkau yang tahu segala apapun yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami yakin Tuhan hadirat-Mu terus Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau menjagai hati kami. Engkau menjagai kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap Tuhan untuk memuji Engkau dan menyembah Engkau. Haleluya Tuhan. Amin. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat
wanitanya Allah. Sembah Dia, karena Dia yang tahu segala hati kita, Dia yang tahu segala keadaan kita. Yesus, Yesus kau Tuhan yang selalu menjagai kami, Tuhan yang selalu melindungi kami. Kau yang selalu jagai Tuhan, Kau yang selalu jagai kami Yesus. Kau mengenal hidup kami, karena Kau baik Tuhan, Kau setia Yesus. Segala rencanaku di dalam-Mu, segala kehendak-Mu di hidupku. Yesus, ini yang kami tahu Tuhan, ini yang kami mau Yesus. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Ya Tuhan, ini hidup kami Tuhan, Kau yang selalu jagai kami, Kau yang selalu jagai hati kami Tuhan, untuk kami selalu ada dalam rencana-Mu, selalu ada dalam kehendak-Mu Yesus. Segala pikiran kami Tuhan, segala tingkah laku kami Tuhan, kami yakin Tuhan Kau turut bekerja dan Kau terus Tuhan ubah kami sempurna Tuhan, seturut dan kehendak-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau yang buka hati dan pikiran kami, sehingga kami mendengarkan firman-Mu dengan luar biasa, menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Shalom komunitas yang dikasih Tuhan, senang sekali kalau pada sore hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Meskipun masih secara online, tapi saya percaya ini tidak mengurangi sukacita kita, amin. Ini juga tidak akan mengurangi kuasa dan hadirat Allah untuk boleh menjamah dan melawat setiap kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pada sore hari ini kami boleh berkumpul Tuhan dalam ibadah kaum wanita, meskipun secara online Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Engkau sanggup melawat setiap kami Tuhan Yesus ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman ini adalah Tuhan sendiri yang akan mengubahkan kehidupan setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penghiburan, boleh menjadi nasihat, boleh menjadi teguran bagi setiap kami. Untuk kami boleh semakin hari semakin hidup di dalam jalan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kaum wanita yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini akan diambil dari Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Tetapi kaum wanita bisa baca di rumah ya, Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Saya akan bacakan dulu dari Ulangan 30 ayat 15 dan 16.
Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ayat yang ke-20 saya bacakan. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Kalau dari 19 disitu katakan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Firman Tuhan pada sore hari ini kalau boleh dikasih tema, itu saya akan kasih tema pilihlah kehidupan dari ayat yang tadi kita bacakan. Kaum wanita yang dikasihi Tuhan, Alkitab memang menuliskan bahwa Allah telah merancangkan sebuah rancangan yang sempurna bahkan ketika kita masih bakal anak. Ya, di Mazmur 139 ayat 16 mengatakan bahwa matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ya, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang merancangkan satu masa depan yang gilang gemilang bagi setiap kita. Dia punya rancangan yang sempurna atas setiap kita, yang baik bahkan yang terbaik. Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk bagi setiap anak-anaknya. Nah, tetapi banyak orang memiliki kesalahpahaman tentang Tuhan, ya. Banyak orang berpikir bahwa karena Tuhan sudah memiliki rencana dan tujuannya atas hidup kita, maka bagaimanapun cara kita hidup rencananya pasti jadi. Itu salah gitu ya. Ya, Tuhan punya tujuan dan rencana yang sempurna atas setiap kita, atas keluarga kita, ya. Tetapi kita dapat merusaknya dengan pilihan-pilihan bodoh yang kita buat. Sekali lagi saya katakan, ya Tuhan punya rencana yang sempurna atas setiap kita. Masa depan yang gilang gemilang atas setiap kita. Tetapi kita bisa merusaknya dengan pilihan-pilihan bodoh yang kita buat. Saya bukan orang yang selalu memilih dengan pintar atau tepat. Saya kerap memilih pilihan-pilihan yang bodoh yang buahnya harus saya nikmati. Yang buahnya harus saya mau tidak mau harus saya terima. Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Ya, pilihan untuk kita pilih. Kita mau taat pada rencananya atau tidak. Kita mau ikuti pimpinannya supaya kita sampai kepada tujuan Tuhan atau tidak. Kita bebas untuk memilih untuk mengikuti pimpinan Tuhan atau mengabaikan Tuhan. Kita punya kebebasan untuk memilih berkat atau kutuk. Jalan orang benar atau jalan orang fasik. Ya. Pilihan-pilihan yang kita buat itu memang bebas gitu ya. Setiap pilihan itu tetapi memiliki konsekuensi. Saya katakan bahwa pilihan itu bebas tetapi konsekuensinya tidak. Nasib kita hari ini sebagian besar disebabkan oleh pilihan-pilihan kita di masa lampau. Jadi kalau kita mau mengubah nasib kita di masa depan, hari ini pilihlah pilihan yang tepat. Pilihlah kehidupan, pilihlah jalan Tuhan, pilihlah firman Tuhan. Jadi kalau hari ini kita mengalami hal-hal yang kurang baik gitu ya, karena pilihan-pilihan buruk yang kita buat di masa lalu, hari ini berhenti menyalahkan Tuhan, nyalain orang lain atau nyalain keadaan. Tetapi mari kita mulai mengubahnya dengan apa? Dengan mulai memilih firman Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya masa depan kita boleh berubah. Memang ada keadaan-keadaan buruk yang gak bisa kita hindari. Ya, keadaan-keadaan yang kita gak bisa pilih gitu. Contohnya misalnya kita lahir dari keluarga seperti apa? Ya, dengan orang tua yang seperti apa kita nggak bisa pilih, ya. Kita tidak bisa memilih lahir dari suku apa atau jenis kelamin apa. Kita juga nggak bisa memiliki kalau kita memiliki anak itu kan kita waktu itu nggak bisa pilih ya. Kita pengen anaknya seperti apa, anaknya normal atau anaknya berkebutuhan khusus. Kadang-kadang kita nggak punya pilihan untuk itu. Tetapi kita punya pilihan untuk merespon dengan benar keadaan-keadaan yang kurang baik ini. Atau kita mau memilih untuk merespon dengan cara yang salah. Kita belajar, misalnya contohnya Fanny Crosby gitu. Dia seorang yang buta gitu. Tetapi dia tidak mau kalah dengan keadaan fisiknya.
Dia membangun hidupnya dalam Tuhan dan melalui kehidupannya jutaan orang diberkati bahkan sampai saat ini. Kidung-kidung yang dia buat tuh indah sekali. Salah satunya lagu yang ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, gitu ya. Itu kan lagu sampai saat ini masih memberkati setiap kita. Tapi dia lahir, dia memang tidak lahir buta, tetapi ada keadaan yang membuat dia pada saat dia masih kecil sekali waktu itu, sehingga dia akhirnya buta. Orang tuanya atau neneknya, ibunya gitu ya, atau Fani sendiri bisa memilih untuk menyesali keadaan, nangisin keadaan, mengasihani diri sendiri atau tidak. Dan dia tidak, dia memilih untuk tidak. Dia memilih untuk membangun hidupnya di dalam Tuhan. Kalau pokoknya kaum wanita bisa lihat di Google, luar biasa sekali kehidupan Fanny Crosby gitu ya. Juga ada seorang anak bernama Roman Dinkel. Roman Dinkel ya, yang lahir dengan spina bifida, yaitu dia cacat lahir yang ditandai dengan terbentuknya celah pada tulang belakang dan saraf tulang belakang. Tetapi semangat daripada anak kecil ini luar biasa. Perjuangan daya juang daripada orang tuanya juga luar biasa dan menginspirasi seluruh dunia. Ya, kaum wanita bisa coba lihat Google atau YouTube, pasti kaum wanita sangat terinspirasi dengan kisah mereka. Kenapa? Mereka memilih untuk tidak kalah dengan keadaan. Ada hal-hal yang nggak bisa kita ubah memang, ya. Lahir dari keluarga yang broken home misalnya kayak saya nggak bisa memilih. Saya pengennya ya keluarga saya harmonis, takut Tuhan gitu, ya rukun. Tapi nggak bisa saya pilih. Tapi respon saya terhadap keluarga saya, terhadap keadaan saya, itu bisa menentukan masa depan saya. Ya, dua orang yang lahir dari latar belakang yang sama atau memiliki pengalaman yang pahit yang sama, itu belum tentu bernasib sama. Dari satu keluarga, ya kan itu berarti latar belakangnya sama kan. 3 anak atau 4 anak atau 2 anak, mereka bisa berbeda-beda nasibnya. Tergantung dari pilihan yang mereka buat. 2 orang yang memiliki pengalaman pahit yang sama, keadaan yang sama, belum tentu nasibnya sama. Kenapa? Karena masalahnya ada pada pilihan. Pilihannya, mau better atau bitter. Ya, banyak kaum wanita yang juga bergumul dengan masalah rumah tangga. Suami yang tidak setia. Suami yang tidak bertanggung jawab. Tetapi ada yang memilih untuk hidup dalam kepahitan, dalam kekecewaan, dalam kemarahan. Ya, membalas jahat dengan jahat. Ada yang memilih untuk cari Tuhan, berharap sama Tuhan, berdoa, berpuasa. Tetap melanjutkan kehidupannya, tetap menjadi seorang istri yang baik, menjadi ibu yang baik. Kita akan lihat hasilnya pasti berbeda. Ya, Tuhan pasti akan memulihkan keadaan orang-orang yang hidupnya benar-benar berharap sama Tuhan. Orang yang berharap sama Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Hari ini kalau keadaan kita buruk, mari pilih untuk cari Tuhan. Pilih untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan, kadangkala orang yang memiliki nasib yang sama, memiliki kondisi yang sama, belum tentu bernasib sama ke depannya. Tergantung pilihan yang mereka buat pada hari ini. Nah, Tuhan sudah membekali kita dengan Roh Kudus. Dia sudah membekali kita juga dengan firman-Nya. Supaya kita tidak salah dalam memilih. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang benar yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita sudah dibekali Roh Kudus dan firman Tuhan, yaitu yang ada di Alkitab, supaya kita tidak salah dalam memilih. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kan datang untuk memberikan hidup dan memberi hidup dalam kelimpahan. Jadi Tuhan pengen kita hidup dalam kelimpahan kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Dia tidak ingin kita menangisi air mata yang seharusnya tidak perlu kita tangisi oleh karena pilihan-pilihan bodoh yang kita buat gitu. Karenanya dia memberikan kita Roh Kudus yang adalah penuntun. Dia memberikan kita juga Alkitab gitu. Nah, supaya kita tidak salah memilih. Untuk supaya kita bisa memilih pilihan-pilihan yang tepat, kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, tentu ada hal-hal yang harus kita hentikan untuk kita lakukan. Tetapi ada hal-hal yang harus kita mulai untuk kita lakukan. Istilahnya ada rem yang harus kita injak, tetapi ada juga pedal gas yang harus kita injak. Ya, setidaknya ada 3 hal yang saya catat di sini. Hal-hal yang harus kita mulai berhenti lakukan dan hal-hal yang harus kita mulai lakukan gitu ya. Mana yang udah stop lah, jangan dikerjain lagi, dan mana yang harus mulai kita lakukan secara rutin sehingga itu menjadi sebuah gaya hidup kita. Yang pertama adalah berhenti
mengikuti budaya atau nilai-nilai yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan kerajaan Allah. Sekali lagi saya ulang, berhenti mengikuti budaya atau nilai-nilai yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan kerajaan Allah, dan mulai, ini yang harus kita mulai injek gasnya gitu ya, mulai rutin belajar firman Tuhan. Ya, kita tahu bahwa ada banyak nilai-nilai di dunia ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk kita tahu mana yang benar, mana yang asli, mana yang palsu, tentu kita harus memiliki dulu yang asli. Kalau untuk kita pengen tahu gitu ya, uang yang palsu dengan uang yang asli, tentu harus dulu punya uang yang asli. Kalau kita ingin tahu brand tertentu itu adalah ori atau KW, kita baru bisa tahu kalau kita udah punya yang ori, yang asli. Gitu. Begitu juga dengan nilai-nilai. Untuk tahu mana nilai-nilai yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang asli dari Tuhan, tentu kita harus belajar firman Tuhan, belajar Alkitab. Saya mendorong kaum wanita semua untuk ambil bagian dalam kelompok-kelompok PA. Yang belum PA boleh menghubungi staf, baik staf WBI maupun staf EGM, supaya kita bisa masuk ke kelompok-kelompok PA atau kelompok-kelompok komsel. Ya, saya juga mendorong, mungkin di antara kita ada yang sudah komsel, ada yang sudah PA. Mari saya mendorong untuk masuk ke kelompok-kelompok baca Alkitab yang rutin. Ya, setiap hari kita membaca 4 pasal bersama-sama sampai akhirnya dalam waktu 1 tahun Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu bisa kita selesaikan. Ada kelompok-kelompok PA. Kalau kamu wanita di sini ada yang belum tergabung, mari saya dorong untuk bisa mengontak saya atau staf daripada komisi wanita lainnya. Kenapa kita harus berhenti mengikuti budaya atau nilai-nilai yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Karena memang nilai-nilai yang bukan daripada firman Tuhan itu akan membawa kebinasaan. Ya, jadi kita mari belajar untuk ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita mengerti firman Tuhan, maka otomatis ketika pikiran-pikiran Kristus itu yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, otomatis itu akan mengubahkan cara pandang kita. Akan masalah, akan seseorang atau akan sesuatu. Ya, tentu ketika pikiran Kristus atau firman Tuhan itu kita masukkan ke dalam diri kita, itu akan mengubahkan cara kita berpikir. Ketika cara pandang kita dan cara berpikir kita sudah berubah, maka tentu itu akan mempengaruhi pilihan-pilihan yang akan kita buat. Ketika kita sudah benar, dengan cara pandang kita sudah benar, cara berpikir kita sudah benar, saya yakin sekali bahwa pilihan yang akan kita ambil adalah pilihan-pilihan yang tepat. Jangan bilang Tuhan gak berbicara, Tuhan gak ngomong sama saya. Kalau kita belum baca Alkitab, semua sudah Tuhan katakan di situ. Semua sudah Tuhan tulis di situ. Segala hal sudah Tuhan tulis. Ya, jadi mari kita mulai berhenti mengikuti budaya. Meskipun itu nilai-nilai yang diwariskan mungkin oleh leluhur kita atau adat istiadat kita. Tidak semuanya salah memang, tapi tidak semuanya juga benar. Jadi kita harus hati-hati, caranya hati-hati tentu dengan belajar firman Tuhan. Yang kedua, kita harus berhenti, ya di Mazmur 1 dikatakan berhenti untuk berjalan menurut nasihat orang fasik. Untuk berdiri di jalan orang berdosa dan untuk duduk di kumpulan pencemooh. Ya, berhenti berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa dan duduk di kumpulan pencemooh. Artinya apa? Kita harus mulai memilih komunitas. Ya, komunitas orang benar, jalan orang benar. Ya, kita harus memilih siapa yang kita izinkan untuk ada di lingkaran terdekat kita. Kamu wanita yang dikasihi Tuhan, mukjizat yang akan kita alami itu bergantung dengan siapa kita bergaul. Alkitab sudah catat. Ya, di Matius dikatakan tentang orang lumpuh dan keempat kawannya. Alkitab mencatat tentang orang lumpuh dan keempat kawannya. Karena iman keempat kawannya, ya, keempat kawannya itu berjeri lelah, tekun, ya maksudnya kekeh sekali gitu ya. Dia mau melakukan segala sesuatu supaya teman yang lumpuh ini boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus dan mengalami mujizat. Sekali lagi saya katakan bahwa dengan siapa kita bergaul itu menentukan nasib kita. Teman saya baru beberapa hari yang lalu tulis di Facebook dan itu saya kasih nilai 100 gitu ya. Dia bilang gini, ganti temanmu, maka akan ganti nasibmu gitu ya. Ada benarnya, dengan siapa kita bergaul itu akan menentukan siapa kita ya. Sedikit banyak dengan siapa kita bergaul itu mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita melihat, cara kita bertindak, cara kita berbicara. Alkitab di Amsal 13 ayat 20 katakan, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, siapa berteman dengan orang bebal akan malang. Hati-hati jangan bergaul dengan orang bebal yang gak bisa dibilangin, karena kita akan menjadi malang.
Ya, jadi hati-hati dengan siapa kita izinkan diri kita bergaul sehari-hari. Siapa yang kita izinkan untuk memasuki nilai-nilainya, prinsip-prinsipnya, nasihatnya di dalam hidup kita. Tetapi mari saya mendorong, seperti yang tadi saya sudah katakan, yuk ikut konsel. Ikut aktif dalam pelayanan-pelayanan kaum wanita baik EGM atau WBI. Ikut aktif dalam komunitas kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki komunitas yang memang hidupnya tuh didasarkan kepada nilai-nilai kerajaan Allah. Supaya ketika kita mulai mau salah pilih gitu ya, mulai mau salah jalan, ada orang-orang yang akan mengingatkan gitu ya. Jadi hati-hati dengan siapa kita bergaul. Hati-hati sekali. Orang yang suka bergosip, jangan heran kalau kita akan jadi bergosip. Kalau kita bergaul dengan orang yang malas, kita sedikit banyak akan kebawa. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang takut Tuhan, yang rajin, kita akan kebawa ke ritme itu. Saya orang yang sangat tidak teratur. Saya orang yang sangat tidak disiplin. Tetapi saya bersyukur saya bergaul dengan orang-orang yang sangat disiplin, yang sangat teratur gitu ya. Dan mereka mengingatkan saya. Jadi saya melihat bahwa diri saya sudah mulai berubah gitu ya. Saya mulai berubah. Memang saya tidak seperfect mereka dalam hal keteraturan, dalam hal disiplin gitu. Tetapi saya bukan lagi saya yang dulu yang benar-benar berantakan sekali. Ya, saya bisa membuat janji dan tidak saya lakukan gitu karena saya benar-benar karena saya tidak disiplin. Tapi ketika saya mulai belajar bergaul, ya lingkungan sekitar saya mengubahkan saya untuk saya lebih bertanggung jawab, lebih berdisiplin gitu. Lebih bersih gitu ya. Tadi saya mah jorok sekali. Tapi saya diingatkan oleh teman-teman saya, ya. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mari berhenti untuk dipimpin oleh perasaan. Ini penting sekali buat kita kaum wanita. Berhenti dipimpin oleh perasaan dan keadaan. Itu harus kita injak remnya sekeras-kerasnya. Kita tidak lagi memutuskan sesuatu berdasarkan perasaan kita atau keadaan yang kita lihat. Tetapi mulai hidup oleh iman. Yang harus kita injek gas setinggi-tingginya adalah hidup oleh iman. Perkatakan firman Tuhan dengan penuh otoritas. Memang ketika hidup kita penuh dengan masalah, ketika kita dikuasai dengan perasaan, kadang-kala sulit untuk kita melihat sesuatu itu dengan jernih, dengan baik, dan sulit buat kita untuk dengar suara Tuhan. Saya juga adalah orang yang sangat emosional. Beberapa waktu yang lalu saya hampir saja melakukan sebuah kesalahan, sebuah pilihan yang salah, yang kalau saya pilih saat itu saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saya dan keluarga saya hari ini. Bukan beruntung, saya diberkati ya. Saya diberkati dengan lingkungan, dengan komunitas, dengan sahabat-sahabat, dengan keluarga yang takut akan Tuhan. Mereka memberikan saya nasihat-nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Ketika saya mendengarkan nasihat firman Tuhan, ketika mereka mengatakan bahwa saya suka dipanggil Uli gitu ya. Li, kamu lu udah lihat gitu ya, kalau teman sama adik kakak kan kita lu gue gitu ya. Lu udah lihat akibatnya hidup akibat daripada memilih pilihan yang buruk, pilihan yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sekarang lu juga dan lu udah lihat akibatnya buat diri lu dan keluarga. Kok sekarang mau lu ulang lagi pilihan yang sama? Lu mau bawa kemana? Lu nggak kasihan sama anak-anak gitu. Terus saya langsung ingat gitu, oh iya ya. Ketika saya jalan menurut nasihat orang fasik gitu ya. Ini nggak baik gitu. Menurut nilai-nilai dunia apa yang saya lakukan itu benar. Tetapi menurut firman Tuhan yang saya lakukan itu salah. Saya akhirnya katakan sama Tuhan, Tuhan oke. Meskipun secara daging ini berat buat saya. Sakit buat saya. Gak mudah buat saya. Tapi saya mau karena saya sayang Tuhan. Saya cinta Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya. Buat saya firman Tuhan di atas segala-galanya. Meskipun secara akal sehat saya gak masuk akal. Meskipun secara daging ini melukai saya. Gitu ya, secara daging ini sakit buat saya. Tapi saya akan tetap lakukan juga. Saya akan mengampuni, saya akan tetap hidup seperti yang Tuhan mau. Dan saya lihat ketika saya hidup di dalam firman Tuhan, Tuhan baik ya. Keadaan kami dipulihkan. Persis seperti janji di Mazmur 1 itu gitu. Kalau kita jalan menurut hidup orang benar gitu ya. Kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan. Hari ini saya nggak tahu apa yang ibu-ibu sedang alami. Mungkin ibu-ibu sedang dipenuhi dengan masalah. Mungkin suami bermasalah, anak bermasalah. Ya, pekerjaan bermasalah. Sepertinya nggak ada jalan keluar, kayaknya buntu Tuhan. Ini kayak nggak ada masa depan lagi. Tapi kalau Tuhan bilang berdiamlah di negeri dan berlakulah setia. Lakukan itu. Kalau Tuhan katakan lepaskan pengampunan. Jangan marah, jangan geram.
Jangan simpan kepahitan, lakukan. Berbuat baik, lakukan. Ya, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sama kita, lakukan. Bukan karena mereka, tetapi karena Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Tuhan, saya melakukannya untuk Engkau karena saya mengasihi Engkau. Dan saya percaya ketika saya menaruh pengharapan saya kepada Tuhan, Tuhan saya bukan Tuhan yang dapat mengecewakan. Kita udah pernah belajar tentang Sarah. Bagaimana Sarah taat sama Tuhan, menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ketika dia terjepit, Tuhan tidak pernah mengecewakan dia. Amin. Kamu wanita, mari berhenti untuk mengambil keputusan yang dipimpin oleh perasaan dan keadaan. Keadaan COVID-19. Sepertinya kapan ini berakhir? Ini bikin kita frustasi. Tapi mari pandang Tuhan. Berhenti untuk melihat gunung masalah. Tetapi mulai memandang kepada Allah yang sanggup memindahkan gunung. Ya, mari kita belajar. Ketika kita dipenuhi dengan kepanikan, jangan berkeliling mencari pertolongan manusia. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi mari kita belajar untuk tenang, menguasai diri kita supaya kita bisa berdoa. Dan ketika kita tenang, kita bisa berdoa, kita bisa mendengar suara Tuhan. Ketika kita tenang, dalam tinggal tenang, di situ terletak kekuatan kita. Alkitab catat itu. Ya, kami juga pernah mengalami, saya juga pernah mengalami waktu itu di pelayanan kami ada seorang yang melakukan usaha untuk bunuh diri gitu ya, sehingga dia dalam beberapa menit itu otaknya tuh sudah tidak dialiri lagi dengan oksigen gitu. Jadi ketika dia dilarikan ke rumah sakit, masuk ICU, kalau nggak salah kita dapat kabar bahwa kalau dia sembuh dia bisa aja kena cacat karena dia sudah kayak lupa saya berapa menit gitu ya, oksigen tuh sudah tidak masuk ke kepalanya. Atau kemungkinan paling buruk ya dia kembali ke rumah Bapak. Waktu itu kami panik. Saya ingat pagi-pagi sekali itu kami dengar kabar. Kita yang tadinya suami saya lagi sarapan gitu, suami saya langsung pergi. Saya sempat panik gitu, tapi terus Roh Kudus ingatkan saya itu. Kuasai diri, jadi tenang supaya saya bisa berdoa. Dan waktu saya berdoa, saya dengar ada satu pesan yang kuat di hati saya. Tuhan ingatkan saya, Roh Kudus ingatkan saya akan sebuah lagu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Wah, waktu saya ingat lagu itu, saya nyanyikan, saya bilang, iya Tuhan, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohmu yang bekerja. Tidak ada yang mustahil buat Engkau. Terus saya penyembahan ya, saya putar lagu karena saya tidak bisa main musik. Saya biasanya kalau penyembahan di rumah saya putar lagu, saya ikuti pujian itu. Dan pujiannya waktu itu ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kaum wanita, hidup dengan iman. Perkataan lagu tadi mengandung firman Tuhan. Saya perkatakan lagu itu dengan iman. Saya katakan bukan kuat, bukan gagah, tapi roh Tuhan. Pertolonganku datang daripada Tuhan. Gak ada yang mustahil. Perkataan iman kepada suami kita. Suamiku, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menjamah engkau. Ya, kalau kita sedang bergumul dengan suami kita mungkin sudah bermasalah, engkau yang akan menginsafkan ia dari dosa. Untuk anakku juga di dalam nama Tuhan Yesus aku katakan janji firman Tuhan bahwa anak-anakku akan menjadi murid Tuhan dan besar kesejahteraan mereka. Perkatakan firman Tuhan. Jadikan itu iman. Ya, jadikan itu iman. Doa adalah tanda kita berserah dan percaya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti diberkati. Janji firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya jika kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan tanda kutip kutuk gitu ya. Karena itu mari cari Tuhan, cari firman-Nya, jangan cari orang pintar, jangan cari lagi jimat-jimat. Itu semua kosong, itu hanya membawa kepada kebinasaan. Tetapi cari Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Percayalah ketika kita hidup takut akan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan seperti yang Yosua lakukan. Dia bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Akhir hidup Yosua catat. Ya, kaum wanita bisa baca. Yosua catat bahwa dia bilang ini. Di dalam seluruh kehidupannya, di sepanjang hidupnya, tidak ada satupun yang Tuhan janjikan yang tidak digenapi dalam hidup Yosua.
Saya selalu berdoa itu sama Tuhan. Tuhan, saya mau seperti ini. Di sepanjang hidup saya, ketika saya mengakhiri hidup saya mau lihat bahwa semua yang Tuhan janjikan itu tergenapi dalam hidup saya. Itu saya katakan. Dan saya percaya itu akan terjadi dalam hidup saya. Asal saya hidup hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini, biarlah setiap kita berketetapan untuk selalu memilih kehidupan dan keberuntungan. Dengan cara apa? Dengan mengasihi Tuhan sepenuh hati dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya itu berarti kita harus berhenti. Ya, berhenti untuk mengikuti budaya atau nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan mulai belajar secara rutin dengan komitmen yang penuh akan firman Tuhan. Tidak hanya belajar, tidak hanya membaca, tetapi kita berkomitmen penuh untuk melakukan setiap firman Tuhan. Berhenti berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa dan duduk di kumpulan penyemooh. Kita memulai memilih hidup di satu komunitas anak-anak Tuhan yang saling mengasihi, saling membangun, saling menasehati, saling menolong, saling mendorong dalam kebajikan. Berhenti dipimpin oleh perasaan dan keadaan dan mulai hidup oleh iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kasihi di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Tuhan kami yang dahsyat, yang ajaib, yang baik. Bapa yang luar biasa, Bapa yang selalu merancangkan hal-hal yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini. Ajarkan kami Roh Kudus, mampukan kami Roh Kudus untuk kami boleh hidup sesuai dengan pimpinan daripada Roh Kudus, sesuai dengan firman Tuhan. Supaya pilihan-pilihan yang kami buat adalah pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan kami boleh menikmati buah yang manis ketika kami hidup di dalam ketaatan yang penuh akan Engkau. Sore hari ini Tuhan, hamba berdoa secara khusus jika ada kaum wanita di tempat ini yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami masalah, yang sedang berduka. Tuhan Yesus, hamba percaya bahwa Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu menjamah, melawat, memberi kekuatan, memberikan penghiburan. Hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan demi kehidupan kaum wanita yang mengikuti ibadah saat ini itu boleh diubahkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, wanita Bethel Indonesia, sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada hari ini, saya mengundang ibu-ibu, saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri sebelum kita menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh mengangkat tangan kita dan mari kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada kita sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai ibu-ibu sekalian dimanapun ibu-ibu berada hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, amin.